Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rania Yasmin Hertuhisan, biasa dipanggil Rania, dari Offering Day. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait analisis keunggulan teknologi dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Bagaimana sih cara teknologi pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi siswa di daerah terpencil? Jadi, teknologi pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan hingga ke daerah terpencil dengan metode e-learning. Nah, metode pembelajaran online ini berpusat pada pembelajar, sehingga pembelajar dapat belajar secara lebih fleksibel tanpa adanya hambatan waktu dan lokasi. Metode e-learning memungkinkan pengajar untuk menyesuaikan prosedur dan proses berdasarkan kebutuhan peserta didik. Pendidik dapat menggunakan kombinasi audio, video, dan yang lebih terstruktur sehingga dapat menjangkau siswanya hingga ke daerah terpencil. Menurut Siva Guidawan dalam jurnalnya yang berjudul Online Learning, A Panic in the Time of COVID-19 Crisis, mengungkapkan bahwa e-learning dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan interaktif, di mana siswa dapat memberikan umpan balik secara langsung, mengajukan pertanyaan, dan belajar dengan lebih menarik. Fitur e-learning anywhere, anytime juga berguna pada berbagai situasi. Oke, selanjutnya, apakah manfaat pembelajaran mandiri melalui teknologi pendidikan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan? Jadi, perkembangan e-learning dan pembelajaran jarak jauh ditetapkan sebagai komponen wajib dalam pembentukan ruang informasi pengetahuan. E-learning memperoleh hasil belajar yang konstruktif karena memungkinkan siswa berpartisipasi aktif kapan saja dan di mana saja. Menurut Lee et al. Dalam jurnalnya tahun 2019, ada banyak manfaat yang didapat oleh pembelajar dalam pembelajaran mandiri berbasis e-learning. Pembelajar dapat mencari kompetensi baru serta bereksplorasi dalam bentuk keterampilan maupun pengetahuan. Untuk mengatasi suatu masalah, pembelajar juga dituntut aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber dan memahaminya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Pembelajaran mandiri berbasis e-learning lebih menghemat biaya, sehingga tergolong cukup irit. Pembelajar tidak perlu membayar guru atau mentor karena cukup dengan menggunakan jaringan internet saja, aktivitas e-learning sudah bisa digunakan. Bagaimana model pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Jadi, setiap pembelajar pasti memiliki gaya belajar masing-masing. Ketika pengalaman belajar disesuaikan, konten e-learning menjadi lebih kaya dan beragam. Menurut Sabak dan Hamid dalam jurnalnya 2020. Saat ini, e-learning adaptif menjadi pendekatan yang banyak diterapkan oleh institusi pendidikan tinggi. Lingkungan e-learning adaptif adalah bidang penelitian baru yang berhubungan dengan pendekatan pengembangan untuk memenuhi gaya belajar siswa dengan mengadaptasi lingkungan belajar. Dalam sistem manajemen pembelajaran, untuk mengubah konsep penyampaian konten elektronik, e-learning adaptif merupakan proses pembelajaran di mana konten diajarkan atau diadaptasi berdasarkan respon, gaya, atau preferensi belajar siswa. Dalam jurnal Normadi dan kawan-kawan pada 2019. Sehingga ini siswa dapat belajar menyesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Dengan media interaktif dan adaptif, pembelajaran berbasis e-learning akan sangat diminati oleh siswa. Baik, jadi sekian penjelasan dari materi ini. Mohon maaf apabila ada silap kata dan hilang tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.